Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti atau musyaddah salih sangatul muqarrabin khusanillah mu'alif hadha kitab Al-Habib Muhammad bin Ali bin Umar Ali terus malaikum sallallahu umatina jatina sallallahu syadna syekhina mahatina al-asqiya malam kalam dimas lillahi ta'ala lahumul fatihah Menusyahati sunnah rahmanirrahim Iya kana ulaya kana standar salatul mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 25. As-salatu. Hal lain yang membuat rizki kita insyaallah lancar selain kemarin membaca istighfar sebelumnya, kemudian membaca sholawat, khususnya sholawat munjiat. Kalau yang di sini yang diijazahkan, yang diajarkan mau sholawat munjiat 100 kali. Kok 100 berapa? 1000 kali. Nah, sekarang yang lain adalah wassalatu, yaitu sholat. Idhiya, krona utai sholat, iku a'dzamul ibadati, ibadah paling mulia, paling agung. Wa afdalu ta'ati, lan ta'at paling utama. Faman, mongko sapane wong, hafadho, yang menjaga sopoman alaihi ing atase sholat, fataha mongko buka sapa Allah taala alaihi ing atase man abwaba rizkihi ing pintu-pintu rizkine man babasato lan meluaskan lahu sapa Allah lahu kedeman basato fadlihi ing anugerai Allah taala kama qala kaya oleh dawuh sapa Allah wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha wa'mur lan perintah sapa sira ahlaka ing keluargamu bis-sholati lan salat. Anda yang di rumah, Anda yang nanti akan jadi ibu nikah, jangan lupa kalau kita sholat itu bukan hanya untuk kita, tapi juga keluarga kita. Lah jadi ibu anaknya dibangunin, tidak sholat. Jangan Allah sebene wis gede. Kadang sering toh gitu. Orang tua kita atau kita. Allah wis gede wis biarin sholat-sholat sendiri, enggak. Kita perintahnya kalau di sini jelas banget. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk sholat. Jadi jangan lupa lah Anda nanti jadi ibu, anaknya dijak jamaah, dijak sholat bareng. Karena itu yang sering Ustaz sampaikan, kalau Anda nanti nikah, buat rumah, jangan lupa ada bagian rumah kita untuk musola. Satu kamar untuk jamaah. Dan mari kita belajar menempatkan musola itu tempat yang strategis untuk ibadah kita. Ojo musola yang biasanya kita milih musola itu nanti dekat kamar mandi, nengguri, terus gak patek digawe kamar yang kemudian campur obrokan, cucian yo ning kono. Enggak, padahal itu kan tempat sholat kita di mana kita munajat pada Tuhan. Karena itu cari tempat yang nyaman, karena itu sebagai tempat kita bertemu Allah SWT. Ada bagian dari rumah kita yang kita pakai untuk ibadah. Anda bisa bayangkan, kita itu selain sholat 5 waktu, ada sholat duha, ada sholat malam. Loh, kalau kita rumah kita besar, karena nggak punya musola, di mana kita sholat malam? Di mana kita sholat duha? Di mana kita jamaah? Kita sehari semalam udah sholat 5 kali. Belum tentu toh kita bisa ke masjid semuanya. Karena kita punya anak kecil, mungkin kita nggak bisa ke masjid. Sehingga kita harus jamaah di rumah. Kalau kita nggak punya musola di rumah kita, musola tidak harus besar. Tapi paling nggak ada satu ruang sekamar kita cukup untuk ayah, mama, anak. Berarti butuh berapa itu? Mungkin 4x4 atau 4x3. Itu kan sak kamar kita. Kamar tidur utamanya gede banget. Kamar ini gede. Suatu ketika Ustaz tuh silaturahmi ke seseorang, rumah gede, tingkat 2, besar banget. Kita mau sholat maghrib, ternyata kemudian digelarne sajadah ning ngisore tangga. Di
Dia bilang, ngapunten Ustaz, kita nggak punya musola. Loh, terus rumah kami gede ini lu ngapain? Terus mereka ibadahnya di mana? Coba. Masjid ya ada, musola ada. Terus bagaimana mungkin kita yang muslim, yang sholat 5 waktu sehari semalam, terus ada macam-macam ibadah yang lain, kemudian kita nggak punya tempat sholat. Anda bisa bayangkan lah tempat sholat itu nggak bisa, nggak punya, apa kira-kira bisa jamaah. Karena itulah, mari kita belajar untuk itu. Anda ingat teman-teman kita yang di Bali, teman-teman Hindu, itu loh di tiap depan rumahnya punya pura. Mereka aja lah punya, kok kita nggak punya. Puranya kadang lebih bagus daripada rumah mereka toh. Puranya luar biasa, dibangun bagus walaupun rumahnya sederhana. Nah, kita kadang rumahnya bagus banget, musolanya ngguri, campur dapur. Dekat dapur, jemput kamar mandi, tempat yang musola kadang ditempatkan musola yang ruangannya sudah kira-kira nggak kepakai untuk kita. Terus gimana kita mau ibadah? Karena itulah kita belajar, kita siapkan sebagian dari ruang di rumah kita yang nyaman untuk ibadah, untuk menyendiri, untuk kholwat bahasa kita, suasana yang baik. Nah, kita sholat tidak hanya untuk kita, tapi kalau di sini wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk sholat. Wastobir lan sabaro sapa sira alaiha ing ngatasé ngejak sholat. Kalau Anda jadi ibu, kadang anak kita bulet toh dijak. Jangankan jadi ibu. Neng pondok aja loh kadang, Mbak, wis digedori pintu sitok-sitok iku dinteni ning musala iku gak tandang. Nah, kata Allah di sini wastobir, sabaro lah ngajak sholat. Tapi bukan ini dalil untuk yang ngajak loh, bukan dalil untuk yang diajak. Mbak sampean kudu sabar loh ya. Enggak. Ini bukan yang untuk yang diajak. Ini yang ngajak. Kalau Anda jadi orang tua, anak yang bulet, ya kita harus sabar. Sabar itu artinya kita harus sampai dia berangkat. Sehingga tidak ada tadi sekarang enggak. Biasakan kita sholat bareng jamaah, itu penting. Karena itu yang biasanya kalau Ustaz pesan ke teman-teman yang nikah, Anda sudah nikah loh ya. Kalau sudah nikah berarti Anda punya teman jamaah. Jangan lupa jamaah dengan istri, dengan suami. Syukur bareng ke masjid. Mulai subuh sampai subuh lagi ke masjid. Itu bagus. Tapi lagi gak iso ning masjid, jangan kemudian yang laki ning masjid sing wedok sholat dhewe di rumah, enggak. Kalau jamaah ya jamaah bareng ke masjid. Kalau nggak bisa ke masjid ya bisa jamaah di rumah. Itu penting karena jamaah itu bisa menjalin ikatan batin antara suami istri, antara orang tua dan anak. Itu penting. Wastobir alaiha lanas aluka, kata Allah seterusnya, ketika kita sudah biasa melakukan sholat sekeluarga, Allah mengatakan lanas aluka, tidak minta sapa kita rizkon ing rizki, tetapi sebaliknya nahnu narzukuka, nahnu utai kita narzukuka bakal ngasih rizki, jaminannya Allah itu. Kalau kita bisa kemudian mengelola jamaah sholat bareng dengan keluarga, kata Allah, nahnu narzukuka, aku akan ngasih rizki kepadamu. Itu luar biasa. Wal akibatu tawi sesuatu yang baik iku litakwa, bagi orang yang bertakwa. Waqat khosso lan khususnya min jami'i sholati, saking seluruh sholat, sholat duha. Jangan lupa, sehingga kita sering nyampaikan, mari kita biasakan sholat duha. Sebelum berangkat ke kampus sholat dhisik, sebelum Anda berangkat ngajar sholat dulu, habis mandi, sebelum dandan, keluar dari kamar mandi kan kita wudhu toh Busan. Udah wudhu kemudian pakai mukena sholat duha paling enggak 4 atau 6, sehingga enggak sungkan karo suwe ning kamar mandi. Ning kamar mandi lama, sholatnya mak loro. Kok sawangan enggak matching. Paling enggak inilah, kita biasakan sholat duha. Jadi habis mandi sholat duha dulu. Fahiyya
utai salat duha iku min asbabin minal asbabi saking banyak sebab al musahhaliyati yang memudahkan li rizki. Salat duha itu bisa menjadi sebab mudahnya rizki. Liman maring wong wadofa yang membiasakan diri ale ngatasi duha. Biasakan salat duha. Semoga mungkin rizki kita, karena kita sekarang masih kuliah, kita masih belum bekerja, dengan salat duha rizki kita tidak langsung lewat kita, mungkin dilewatkan oleh Allah lewat orang tua kita, sehingga orang tua kita rizkinya lancar. Nanti ketika kita sudah terpisah dari orang tua, wis mandiri, salat duha itu akan berdampak pada kita. Oke, wa aqalluha utawi sedikitnya salat duha iku rakaatani 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. 1 kan enggak ono. Minimal 2. Yang banyak wa aksaruha saman 8. Kalau di sini 8. Dalam hadis lain 12. Anda boleh 8, boleh 6 atau bisa lebih dari itu. Kalau dalam riwayat Nabi itu biasanya salat duhanya 6 atau 8. Nah, kalau kita yo ojo loro lah, terserah lah, tapi jangan 2. Waqat qala an ngendika sapa Nabi fiha yang dalam salat duha lahina tidak akan menjadi kaya ma'azina satane zina. Kalau ada orang kok zina atau bahasa kita ada rumah tangga kok selingkuh, yakinlah dengan selingkuh itu tidak akan kaya. Biasanya rumah tangganya hancur. Banyak kasus di dekat kita ada usaha-usaha besar, ketika sekarang buyar, beberapa anak buahnya cerita yang Ustaz tahu, Ustaz niku golek istri muda, kemudian ribut dengan istri tua, akhirnya buyar usahanya. Kanjeng Nabi ngendika, orang yang berzina, orang yang selingkuh, orang yang melakukan sesuatu yang enggak baik, yakinlah lahina, dia tidak akan kaya. Itu janjinya Kanjeng Nabi. Wala faqra, dan tidak akan menjadi fakir ma'ad duha. Kalau kita itu duha, insya Allah tidak akan fakir. Mungkin kita tidak kaya, tapi yang pasti insya Allah tidak akan miskin. Anda rajin, Ustaz saya sudah rajin duha kok gak iso kayak ini ya, orang terkaya di dunia ya. Mungkin kita lah dikai ngono tambah malah gak duha. Tuhan tahu kapasitas kita toh. Kita itu kita itu cingkire sakmene, enek cingkire lebih gede, ada yang gede-gede. Nah, kalau kita itu cingkirnya segini kan ya nggak mungkin dikasih lebih banyak, karena bakat kita segitu. Tetapi yang pasti dengan duha, insya Allah kita tidak akan miskin. Mungkin kita tidak kaya, tapi cukup, kebutuhan kita cukup. Doa kita kan gitu kan orang Jawa. Yang penting cukup. Suatu ketika pernah Ustaz tuh curhat Mbah Bu, bilang kalau barang-barang mahal, nanti lah bangun pondok barang-barang mahal. Jawabannya ibu itu sederhana aja. Enggak penting mahal atau tidak. Yang penting pas mau bangun itu bisa. Kan gitu toh. Walaupun murah pas gak iso. Ini rane gunane. Yang penting itu bukan persoalan mahal atau tidak. Yang penting nanti kalau kamu pas butuh mau bangun pondok bisa. Buh mahal, enggak pas nglakoni iso. Padha kita cukup tak dongakno le cukup ekonomine. Wae pengen bayari SPP-ne anake ada. Pengen umroh cukup, pengen haji. Kita enggak perlu kaya tapi pas butuh ono. Kan itu aja toh. Kan lebih enak wong Jawa kan luar biasa. Kita cukup apa ae. Kita pengen mobil yang bagus cukup. Enggak perlu kaya tapi cukup. Nah, Nabi mengatakan la faqra ma'duka. Orang yang senantiasa membiasakan duha, insya Allah tidak akan miskin. Walaupun mungkin kita tidak kaya, tapi insya Allah kita cukup untuk ekonomi kita. Itu biasakan sholat duha. 4 lah atau 6. 6 itu kan Anda bisa 2 atau 4 plus 2. 4 rakaat plus 2 kan 6. Atau 3 kali salam. Biasakan sholat duha. Wa qala ngendika sapa Sakik Al-Balkhi radhiyallahu an, talabnya mencari sapa kita khamsan. Saya mencari 5 hal, fawajadnahu. Mongko kemudian menemukan sapa kita ing khamsan fi khamsin, ing dalam 5 yang lain.
kata sakik, saya mencari 5 hal, tapi kemudian saya menemukan pada 5 yang lain. Tolabna, mencari sapa kita barokatal kuti ing keberkahan ekonomi. Kata sakik ini sebetulnya enggak singkat begini. Anda bisa lihat ini dalam kitab apa ini muncul yang dikaji kalau Ustaz Zainul tuh apa kitabnya? Nasul Ibad. Nah, di Nasul Ibad riwayatnya enggak begini, panjang banget. Ini sudah disingkat. Jadi tolabna, saya mencari keberkahan ekonomi. Kalau nggak salah kemudian di dalam banyaknya harta. Jadi asalnya sakik itu mengatakan kalau wong sugih itu nyaman. Ternyata enggak. Tidak semua kekayaan itu membuat kita nyaman toh. Nyata orang sugih juga gelisah juga. Keberkahan itu fawajadnaha, mongko nemu sapa kita ha ing keberkahan fi sholati duha. Ekonomi kita itu bisa insya Allah berkah ketika kita biasa sholat duha. Walaupun tadi saya bilang mungkin kita tidak kaya, tetapi insya Allah ekonomi kita cukup untuk kebutuhan kita. Wa talabna, lan mencari sapa kita dia al kuburi ing apa dia itu padangi kubur. Ngerti padang ya? Kuburan yang artinya kubur kita nanti kalau kita mati itu tidak gelap. Fawajadnahu, mongko nemu sapa kita hu ing dia al kubri fi sholatil laili dalam salat malam. Kalau kita pengen nanti kubur kita padang, maka biasakan salat tahajud. Salat tahajud itu bisa membuat kuburan kita padang. Kita masih ingat ngaji Minah Husaniyah dulu. Wa talabna, lan mencari sapa kita jawab mungkar nakir ing jawabane mungkar nakir. Kalau kita nanti dikubur ditanya mungkar nakir, walaupun pertanyaannya sudah dibocorkan, kan sudah toh? Itu kan apa namanya? Take home, tugas rumah. Kita sudah tahu soalnya, tapi belum tentu kita bisa jawab. Agar kita bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir, fawajadnahu, mongko nemu sapa kita hu ing jawabnya tadi fi qiraatil Quran, ing dalam kebiasaan maca Quran. Yakinlah dengan maca Quran, maka membiasakan diri maca Quran, pertanyaan mungkar nakir bisa terjawab dengan baik. Wa talabna, lan mencari sapa kita aburas sirati ing lewat siratal mustaqim dengan nyaman, jadi bebas. Fawajadnahu fi shaumi, ing dalam puasa Ramadan seperti ini atau puasa sunnah, itu bisa membuat jalan kita di siratal mustaqim menjadi lebih lempeng ya, luas. Fi shaumi, dalam puasa, wa shadaqati, lan sedekah. Wa talabna, lan mencari sapa kita dilal arsi ing iyup-iyupe aras. Apa iyup-iyup itu apa bahasa Indonesia? Naungan aras. Wa wajadnahu, mongko nemu sapa kita fil kholwati ing dalem kholwat. Kholwat itu bisa bermakna menyendiri, bisa juga bermakna kita tidak terpengaruh oleh lingkungan, itu kholwat. Anda boleh, kita biasa aja bergaul dengan masyarakat karena kita memang harus bergaul. Tetapi kita tidak terpengaruh oleh budaya masyarakat yang enggak baik, itu kholwat. Jadi ya bergaul, ya guyonan ambek koncone, tapi koncone yang jahat kita tidak akan ikut. Masyarakat yang enggak baik kita tidak ikut, itu kholwat. Nah, kholwat itu akan membuat kita fi dzilil arsi, kita akan dinaungi oleh aras. Itu sholat yang akan membuat kita rezeki insya Allah lancar, khususnya sholat duha. Selain sholat wajib tentu, bukan duha aja loh. Kemudian duha gak sholat wajib, ya enggak. Sholat wajibnya tentu plus duha. Yang seterusnya ke-9 as-shadaqatu, sedekah. Biasakan sedekah. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana koso tidak akan berkurang apa malun harta min shadaqatin yang disedekahkan. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada riwayat dan Ibnu Abbas begini, istainu, mengambil pertolongan sapa sira ala rizki, ing atas rizki, maksudnya kalau kita pengen rizki kita lancar, maka apa yang harus kita lakukan? Bisadaqati, biasakan dengan sedekah. Insya Allah dengan sedekah itu rizki kita akan banyak. Itu
yang kesembilan yang perlu kita lakukan. Tadi sholat, sedekah. Kemudian yang ke-10 silaturahmi. Saya kira Anda banyak hadisnya dan populer. Silaturahmi itu akan memudahkan rezeki kita. Wahya iku min aqwa asbabi rizki. Silaturahmi itu adalah salah satu min aqwa asbabi rizki, salah satu sebab yang kuat untuk menarik rizki. Wa abwabu taisiril ma'asi, dan pintu memudahkan kehidupan, pekerjaan. Anda bisa bayangkan kalau Anda punya banyak, kalau dalam bahasa kita, silaturahmi itu kan membangun relasi. Kalau Anda punya banyak relasi, kita punya banyak kenalan, itu kan rizki pekerjaan itu mudah. Banyak toh kita itu mendapat pekerjaan karena kita kenal aja, bukan karena, artinya tidak harus susah payah gitu, karena kenal kemudian kita dapat info duluan, karena itu relasi itu penting. Wa an Anasin radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man sapane wong ahabba yang ingin sepoman ayub taso, ayub sato yang diluaskan lau ketiman apa rizkuhu, rizkine man. Siapa yang ingin rizkinya diluaskan oleh Allah, wayun sa'ulan ditumbuhkan fi asarihi yang dalam pengaruh iman, artinya walaupun kita mati tapi kita masih punya memberikan kontribusi atau masih diingat oleh orang-orang setelah kita, fal yasil mongko nyambungo rahimahu, atau silaturahmi. Lakukan silaturahmi, insya Allah rezeki kita lancar dan kita masih diingat oleh orang walaupun kita sudah mati. Wa an Ali karamallahu wajahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man sapane wong sarahu yang ingin sapa man ayumadda yang dipanjangkan lau ketiman fi umurihi ing dalam umuriman. Siapa yang umurnya ingin panjang, panjang itu kalau dalam tafsir hadis ini bisa juga umurnya ditambah. Misalnya kita itu jatah kita sejak lahir dicatat 60, tapi kalau silaturahmi mungkin ditambahi lebih dari 60. Itu tafsir satu. Tafsir kedua, umur kita tidak secara fisik tidak tambah. Jatah kita 60 ya 60, tapi kemudian umur kita lebih berkah. Ketoknya 60 tapi lebih produktif. Nah, itulah maksudnya dipanjangkan umurnya. Satu, siapa yang ingin umur kita dipanjangkan, kemudian wayuwassa'u lan diluaskan ale ngatasé man fi rizkihi ing dalam rizkine. Siapa yang umurnya pengen panjang, rizkine ingin luas. Kemudian yang ketiga, wayud fa'a, dan ditolak anu saking man apa maitatus su'i, mati su'ul khotimah. Kita sekarang alhamdulillah cik ning pondok, cik rajin ibadah. Tapi kan kita nggak tahu akhir hidup kita. Kita berdoa semoga kita husnul khotimah. Iya. Ya, siapa yang ingin itu? Tadi malam ada family. Dia ngasih info, salah satu temannya tadi malam wafat pas ngimamit sholat witir. Pas terawehan habis sholat witir wafat. Jadi pas ngimami witiran itu wafat. Coba, itu kan luar biasa. Pas sholat, pas ngaji, atau melakukan sesuatu yang baik. Kita kan pengen banget begitu. Nah, siapa yang ingin, salah satunya adalah dia husnul khotimah, dijauhkan dari su'ul khotimah. Apa yang harus kita lakukan? Falyataki, mongko bertakwa sapa man Allah ing Allah, wal yasil lan nyambungo rahimahu. Jadi kalau pengen umurnya dipanjangkan, rezekinya diluaskan, dan hidup kita insya Allah mati husnul khotimah, maka dua kata pesanin Nabi, pesanin Sayyidina Ali. Oh ini Nabi ya, pesanin Nabi, bertakwa kepada Allah dan biasakan silaturahmi. Husnul khuluqi, ke-11 yang harus kita lakukan untuk lancari rizki adalah perilaku yang baik. Husnul khuluq, akhlak yang baik. Husnul khuluq itu apa? Husnul khuluqi utai akhlak yang baik, huwa iku ayakuna, yang ta'ana sapa almar'u, seseorang iku layinul janib,
berperilaku lembut pada orang lain. Jadi salah satu indikator akhlak yang baik adalah kita bersikap lembut pada orang lain. 1, talqul wajhi, tur cerah wajahnya. Jadi kita nggak mengkerut. Kalau ketemu teman itu nyenengno, talqul wajhi. Qalilan nufuri, nggak banyak ngerumpine. Nufur itu asalnya hate speech, ujaran kebencian. Nah, biasanya kan itu mulai dari ngerumpi. Qalilal nufuri, thayyibal kalami, ucapane bagus, enak dirungokne. Tadumu kang langgeng bainan nasi apa mahabbatuhu. Dia sangat penyayang kepada orang lain. Bahkan tidak hanya orang ya. Kan kita juga penyayang kepada semua makhluk, baik manusia, binatang, bahkan tumbuhan. Wa taqadau lan sangat kuat apa mawaddatuhu, sikap welas asihnya. Wa tuqalu lan memudahkan asrahu, jadi dia mudah untuk memaafkan orang. Wa tuhawinu lan menjadi gampang zalatuhu, jadi kalau ada orang salah kita mudah memaafkan, kalau ada orang yang enggak benar kita bisa mudah untuk menerima. Wa tahfiru lan mudah mengampuni, itu diampuni apa dzunubuhu, wa tustaru lan nutupi oyubahu. Faida hasa, itu indikator-indikator husnul khuluq. Wa idza hasanat, nalikane baik apa akhlakul insani, akhlak seseorang, kasuro mongko akan banyak apa masofuhu, teman akrabiman. Kalau kita berperilaku baik, maka teman kita akan banyak. Wa qala lan sedikit apa ma'aduhu, orang yang memusuhi iman. Wa tasahalat lan menjadi gampang, mudah lau kediman apa al umuru as-so'abu, perkara-perkara yang berat. Kalau kita menghadapi persoalan berat, karena kita banyak teman, maka akan banyak yang bantu. Walanat lan menjadi lunak lau kediman apa al widatul ghodobu, sikap. Jadi orang lain yang ghodob mungkin nggak suka pada kita karena perilaku kita yang baik, mereka juga akan mudah untuk memaafkan kita. Banyak tuh kasus, misalnya kalau kita salah, kemudian kalau kita dengan sangat tulus mengakui bahwa kita salah dan minta maaf, orang itu akan mudah juga memaafkan kita. Tapi kalau salah, ngeyel, itu kan pengen jewer, kan gitu toh. Kalau kita salah, ya kita dengan sangat tulus kita mengakui kita salah. Karena itu kita minta maaf. Orang juga akan mudah memaafkan kita. Karena dia sadar bahwa kita itu melakukan itu tidak kesengajaan. Mereka juga sadar itu. Kalau orang itu kemudian punya perilaku yang baik, maka orang lain itu juga akan peduli pada kita. Sebaliknya, waman sapane wong saat yang buruk, opo ahlakuhu ahlakiman, dokot bisa menjadi sempit, opo arzakuhu, jalan rizki neman. Sebaliknya kalau kita itu akhlaknya enggak bagus, jalan rizki kita juga enggak mudah. Wanasu utai menusa minu saking man iku fi suumin wa balain. Orang-orang di sekitar kita ya kemudian akan menjadi jahat dan tidak peduli pada kita. Wa karena itu mongko utai man saat min nafsihi ing dalam dirinya minta abin saking rasa berat, wa anain tegese berat, sehingga karena tidak banyak teman yang membantu, maka kita kemudian menjadi berat. Wa amaman anapun utawi seseorang alana yang lembut lil khalqi maring makhluk jani bau di sampingnya, wahtamala lan bisa saling berbagi sahibahu ing temannya, wala tofat dan lembut lan welas asih apa ma'asiratuhu perilaku neman, wahasunat lan baik apa mahadasutuhu ucapan iman,
malah mongko akan condong atau perhatian ilai maring man sapa al halku makhluk. Kalau kita lembut perhatian pada orang, orang itu juga akan perhatian pada kita. Jangankan orang, kalau Anda biasa ngasih makan coki, itu loh coki juga perhatian pada kita. Artinya kalau binatang, ke ayam, kita sering ngasih makan, Anda bisa lihat, itu kan dia juga akan perhatian pada kita. Artinya kalau kita berbuat baik pada orang, mereka juga akan berbuat baik pada kita. Watasa'a, lan menjadi jembar, luas lau kediman, opo arisku rizki. Karena itulah wawa mongko utaiman fi nafsihi ing dalam dirinya fi rohatin ing dalam kemudahan, ringan. Rohah itu ringan. Hidup itu menjadi lebih ringan karena kita bareng dengan orang lain dan orang lain menjadi membantu kita. Wa nasu hale utai manusa minhu saking man iku fi salamatin ing dalam selamat. Maksudnya orang itu tidak akan ganggu kita. Kalau kita berbuat baik pada orang, orang itu juga akan menjaga kita. Kita dulu masih ingat sebelum kita punya pondok belum dibangun, kita kadang mulai riyoyo yang mulai prung, rumah ditinggal. Justru malah tetangga yang kemudian menjaga rumah kita. Oh, dulu kok ini kita kemarin gantian ngawasi rumah. Itu artinya kalau kita berbuat baik pada orang, orang itu juga peduli pada kita. Tapi kalau kita enggak, ya mereka juga enggak peduli toh, ya sama dengan kita. Artinya kita tuh bisa saling berbagi. Nah, di sini kalau kita baik, wa nasu minhu fi salamatin, orang itu enggak akan ganggu kita. Wa adroka, lan akan nemu sapa man al madlub, sesuatu yang diinginkan. Apa yang kita cita-citakan itu loh insya Allah akan tercapai. Wa nala, lan akan memperoleh kula amrin, segala sesuatu mahbubin yang diinginkan, yang disuka. Apapun yang kita suka insya Allah akan tercapai kalau dengan sikap dan perilaku baik. Contoh paling mudah, kalau Anda baik, care pada dosen, itu loh dosen mau ngasih nilai B itu sungkan, oh itu apian. Iya, kadang Ustaz tuh kan kita tuh kadang, supaya Anda bisa bayangkan, dosen satu dia ngajar sekelas 50 orang. Kalau seorang dosen ngajar 3 kelas, itu kan berarti 150 orang. Anda bisa bayangkan lah ngoreksi UTS dan UAS. Kemudian ditarget harus selesai 2 hari, 3 hari. Tidak semua kadang dikoreksi. Hal-hal yang mahasiswa kenal, care, kenal, akrab, kan langsung kasih nilai. Nggak perlu dibaca. Walaupun mungkin tulisan Anda nggak jelas. Artinya jawabannya nggak jelas, karena oh ya iki apik, nilai metu duluan. Sementara yang kita nggak kenal kan diwoco, sito, kemudian apalagi wis nggak kenal tulisannya, kita harus nanya dulu ke yang nulis, ini maksudnya apa? Karena tulisannya nggak jelas, itu kan kadang langsung salah. Padahal mungkin dia nggak salah, cuma karena tulisannya nggak bisa dibaca, akhirnya dia salah. Akhirnya nilai paling C+. Itu kan karena itu kenal itu penting. Kalau dulu ada teman sekamar di pondok. Jadi kalau besok mau ujian, sowan ke dosennya. Ustadz, mohon restunya apa besok kami UAS mata kuliahnya Ustadz. Ya ada ya kayak gitunya lah. Itu dulu ada dan nilainya bagus-bagus. Ya mestilah sebelum UTS, UAS, sowan ke dosennya satu-satu minta doa restu. Itu Anda masih ingat ceritanya Pendowo. Ketika mau perang melawan Kurawa, di Panglima Kurawa itu kan ada Bismo, yang orang tidak bisa mati. Dia itu tidak akan bisa mati kecuali kalau keinginannya sendiri. Mau perang, Pendowo sowan ke musuhe, njaluk restu mbae. Coba. Bagaimana mungkin Bismo iso membunuh cucunya yang minta restu? Akhirnya kan dia rela mati demi kemenangan cucunya. Coba, itulah sikap yang perlu kita kembangkan, akhlak yang baik. Insya Allah apapun akan bisa diperoleh. Waqat waroda an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
husnul akhlaki utawi akhlak yang baik, wa husnul jiwari lan baik pada tetangga, iku yu amironi bisa membuat rame adayaro ing rumah. Artinya rumah kita menjadi cerah. Kalau kita sikap kita baik dan baik pada tetangga, itu loh rumah kita menjadi cerah. Rumah kita itu enak karena kita care dengan tetangga. Wa yazidani lan bisa nambahi fil akmari ing dalam umur. Karena itu yang Ustaz sering sampaikan, kalau Anda nanti nikah, gaya rumah neng dimanapun, jangan lupa untuk akrab dengan tetangga. Biasanya kalau kita kan liburan mulai neng boe, apa namanya? Yang orang tua, dari orang tua mungkin dikasih apa, oleh-oleh bisa macam-macam toh, bisa buah, bisa macam-macam. Jangan lupa berbagi ke tetangga, walaupun mungkin satu atau dua. Artinya karena kita nggak punya banyak juga, tetapi jangan lupa berbagi pada tetangga. Sehingga dengan demikian kita menjadi akrab. Anda masih ingat rumah kita aman itu tidak harus dengan pagar yang tinggi. Kalau orang Jawa kan ngajari kita pagari rumahmu dengan gelas dan sendok, piring dan sendok. Orang Jawa kan gitu toh. Jadi tapi bukan berarti mubeng dikasih piring. Tapi marilah kita berbagi dengan tetangga, saling ngasih makanan, maksudnya dengan demikian tetangga itu juga akan menjaga kita sehingga kita aman. Itu maksudnya begitu. Oke, itu beberapa hal yang perlu kita lakukan, perilaku baik, silaturahmi, sedekah, apalagi sholat, khususnya sholat duha, jangan lupa itu. Al-Fatihah. Nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ta'awna biwaqina wa faqihana wa qawlatina bidina wa nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ta'awna biwaqina wa faqihana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.